Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan sharing bagaimana caranya kita akan merubah soal dari bentuk Word ke dalam Blackboard yang berekstensi zip. Nah, namun perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di sini kita akan merubah soal dalam bentuk Word ke dalam bentuk Blackboard yang berekstensi zip itu tidak menggunakan aplikasi Examview, namun kita akan menggunakan bantuan website punyanya Oklahoma Christian University. Karena di sini di punyanya Oklahoma Christian University ini kita bisa dibantu untuk menggenerate soal dari Word ke dalam Blackboard yang berekstensi zip. Nah, langkah pertama yang akan kita ambil sebelum kita menggenerate soal dalam bentuk Word ke dalam Blackboard, ini soal akan kita edit dulu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh website punyanya generate Blackboard tersebut yang di Oklahoma University itu. Ya, salah satunya yaitu bahwa setiap soal antara soal yang satu dengan soal yang lain itu harus dibatasi dengan spasi atau enter. Nah, satu spasi atau enter. Jadi tidak boleh dia berdempet antara soal yang satu dengan soal yang berikutnya. Jadi harus ada jarak satu spasi. Nah, kemudian diusahakan di dalam membuat option pilihan bagi Bapak Ibu, terutama khususnya untuk soal multiple choice, itu kalau bisa itu tidak menggunakan numbering. Maksudnya kenapa? Maksudnya untuk memudahkan kita di dalam memberikan kode untuk kunci jawaban, yaitu dengan cara memberikan tanda bintang di salah satu option yang merupakan kunci jawabannya. Nah, seperti soal ini. Nah, di sini sudah kita berikan dia kode untuk kunci jawabannya ya dengan tanda bintang di depan optionnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang perlu Bapak Ibu ketahui, di saat kita mengcopy soal dari Word ke dalam bentuk Blackboard yang akan kita generate, ya, biasanya bagian soal yang berupa text box seperti ini itu biasa tidak akan terdeteksi pada saat kita mengcopy ke dalam bentuk aplikasinya ke dalam sini. Dia akan tidak terdeteksi pada saat mau digenerate. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya supaya dia muncul pada saat soal itu di Moodle? Caranya begitu kita generate pertanyaan tesnya, nanti begitu sudah berhasil di generate, maka nanti begitu kita import soalnya dalam bentuk zip itu ke dalam Moodle, baru di sana kita akan mengedit soal tersebut, termasuk gambar, kemudian teks deskripsi yang cukup banyak, misalnya paragrafnya, ataupun berupa text box, ya, nanti akan kita copy secara manual pada saat pengeditan soal di Moodle. Nah, sekarang kita coba, ya, karena di sini sudah kita berikan dia kode untuk masing-masing kunci jawaban. Nah, sekarang kita coba. Ini ada soal nomor 6. Dia di pilihannya, di optionnya itu dia menggunakan numbering. Nah, dia menggunakan numbering sehingga di depannya itu kalau numbering dia tidak bisa diberikan bintang, ya, tidak bisa diberikan kode bintang di depan optionnya karena dia numbering. Nah, makanya kita buatkan secara manual, tapi tetap numberingnya belum kita rubah, tapi nanti akan kita lihat kira-kira terbaca atau tidak pada saat masuk ke punyanya Oklahoma University ini, pada saat akan digenerate ke dalam Blackboard. Nah, sekarang kita coba. Nah, di sini mohon maaf sebelumnya kita memberikan kode misalnya 4 itu untuk memudahkan pada saat
kita mengimport soal ke Moodle, itu kita memudahkan untuk mengidentifikasi soal itu nomor berapa di soal aslinya. Supaya apa? Supaya kalau terjadi misalnya seperti textbox ini tidak bisa kita copy ke blackboardnya, maka pada saat kita mengimport soal itu ke Moodle, di sana kita edit, baru kita cepat untuk melacak, oh soal ini ternyata di soal A4, berarti soal nomor 4. Nah, baru kita lihat di sini ada tambahan teks soal berupa textbox misalnya. Nah, ini yang akan kita copy nanti pada saat di Moodle. Nah, mungkin itu maksudnya ya Bapak Ibu, kita berikan kode untuk memudahkan. Kenapa begitu? Nanti kita import soal itu akan diacak, tidak sesuai dengan posisi seperti soal aslinya, tapi dia akan mengikuti option abjad mulai dari A sampai berikutnya secara berurutan. Nah, tapi sekarang yang perlu kita ketahui bagaimana caranya kita menggenerate soal dari Word ke Blackboard. Sekarang kita copy semuanya, Ctrl A. Nah, setelah Ctrl A baru Ctrl C, baru kita buka. Nah, kita buka website punyanya ini, Oklahoma Christian University. Nah ya, ini websitenya. Nah, silakan Bapak Ibu cari nanti di Google, baru dibuka karena ini sifatnya gratis ya. Kemudian jangan lupa nanti pilihan ini create simple questionnya, pertanyaannya berupa multiple choice sama nama tesnya apa. Nah, supaya lebih kita mau ingat bahwa soal ini soal apa. Ya, sekarang kita kontrol paste. Oke. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, sekarang ternyata di sini seperti yang kita katakan sebelumnya tadi, bahwa soal yang berupa textbox itu tidak bisa di-copy ke dalam Blackboard ini. Nah, alangkah baiknya kita hapus saja. Sebelum kita generate, kita hapus yang kira-kira menyebabkan nanti gagalnya generate soal. Nah, kita hapus saja ini. Nah, misalkan opsinya, kemudian ini hapus saja, tidak berfungsi. Hapus. Kemudian ini juga kita hapus. Oke, kita hapus lagi di atas. Oke, kemudian ini nomor 6, antara 6 sama 7 kita hapus. Nah, nanti kita lihat bagaimananya ya. Nah, kemudian ini harus ada spasi supaya tidak dikatakan satu soal. Nah, ini harus ada satu spasi. Nah, ini satu spasi. Oke. Kemudian soal berikutnya ini oke, 16. Nah, oke, 16, 23, 24. Nah, untuk soal 26, karena di sini berupa soal teks yang berupa abjad ya, mulai opsi 1, 2, 3, 4 berurutan, maka dia kan harus di enter. Nah, tapi kalau misalnya kita generate, biasanya dia failed ya, tidak berhasil untuk di generate. Tapi tidak apa-apa, nanti kita lihat dia. Nah, sekarang kita coba untuk menggenerate tes. Oke, kita generate. Nah, begitu kita generate, di sini aja muncul keterangan test generation failed, berarti ada yang gagal untuk di generate ya, bahwa ada soal yang gagal untuk dirubah ke dalam Blackboard. Nah, ini soal yang berwarna merah, ini soal yang belum bisa di generate. Di mana letak kesalahannya? Nah, maka begitu kita sorot soal yang warna merah ini, kita taruh aja kursor di sini, dia akan muncul keterangan bahwa mulai soalnya di sini, di the sentence ini tidak boleh ada spasi antar baris satu dengan baris yang kedua, karena dia masih merupakan bagian daripada soal. Jadi harus kita naikkan dulu. Nanti pada saat di Moodle baru kita edit ya. Oke, ini juga sama. Oke, kita naikkan. Ini juga rupanya sama. Oke, tidak boleh ada spasi. Nomor 7 ini apa tempat salahnya? Nah, kenapa dia merah? Ternyata salahnya itu di
asterisk in front of. Nah, berarti di sini dia ada double ekstensi, makanya kita hapus ekstensinya. Nah, kemudian, nah ternyata di teks deskripsinya ini dia terpisah dengan soalnya, dia tidak gabung. Makanya alangkah baiknya lebih baik kita hapus. Nanti kita copy pada saat edit soal di Moodle. Nah, ini kita hapus saja. Nah, ini kita hapus. Nah, nanti kita tahu dia ini teks deskripsinya ini untuk nomor berapa. Nanti kita lihat di soal aslinya. Nah, nanti kita lihat di soal aslinya. Oke, kita hapus saja dulu. Nah, karena lumayan banyak. Oke, ini juga kita naikkan. Nah, kemudian yang ini juga kita hapus. Oke, ini juga sama. Teks ya, teks deskripsinya kita hapus. Kemudian ini juga soal 16. Oke, kemudian ini juga. Soalnya kalau kita gabungkan dia ke dalam soal ini, dia tidak boleh ada spasi, harus dia nyambung tulisannya. Nah, supaya tidak membingungkan, alangkah baiknya kita hapus saja. Nanti lebih baik kita copy pada saat mengedit soal. Ya, ini kita hapus. Ya, kita hapus saja dulu. Nah, di sini untuk nomor 19 karena tidak ada spasi, maka antara teks deskripsi untuk nomor 20 dia gabung ke sini. Nah, ini karena tidak ada spasi, makanya kita hapus saja. Ya, kita hapus. Kemudian ini juga kita hapus, ya. Nah, kemudian ini juga nomor 22 ini kita hapus. Ya, ini juga sama. Yang warna merah. Kalau yang hijau tidak ada masalah, karena itu dianggap dia berhasil telah digenerate. Nah, ini kita hapus nomor 25. Nah, 26. Nah, 26 di sini ada 1 rabit, 2 rabit. Nah, ini berarti kan dia pakai spasi. Supaya bagaimana supaya dia berhasil digenerate, kita naikkan aja. Nanti kita kasih dia spasi enter. Sekarang kita naikkan aja gabung. Yang jelas nanti kita lihat soal aslinya. Nah, supaya dia berhasil itu digenerate aja. Nah, kemudian antara teks dan option ini kan pisah. Nah, bagaimana supaya dia gabung? Ya, kita naikkan aja soalnya. Nah, kita naikkan di sini Ctrl X, ya, kemudian pindah sini Ctrl V. Nah, baru enter, baru kita copy juga pindahkan optionnya, option pilihannya kita Ctrl A, sudah Ctrl X, kemudian taruh di sini baru Ctrl V. Oke. Nah, kemudian ini kita hapus dulu karena ini lagu banyak antara spasinya pisah untuk memudahkan kita untuk menggenerate sebetulnya. Nah, ini sama juga, nanti kita copy lebih baik. Oke, ini juga sungnya. Nah, ini juga kita hapus. Nah, kalau sudah kita sudah merasa cukup untuk menghapus yang kira-kira merah. Nah, sekarang kita generate ulang, kira-kira masih merah atau hijau. Nah, ternyata masih merah. Ada beberapa soal yang masih belum bisa di-generate. Kita lihat. Nah, di sini. Apa tempat salahnya? Ternyata di sini optionnya double ganda. Nah, tidak boleh. Ya, kita hapus saja. Nah, kemudian di sini juga, nah ini terdapat option yang ganda B. Nah, kemudian yang ini harus naik, tidak boleh spasi. Oke, yang ini, ya kalau yang ini dia tidak ada nomor soal. Nah, karena di soal aslinya juga seperti demikian. Nah, kita hapus saja kalau memang tidak ada nomor soalnya. Ya, karena di sini nomor 26, 27 sudah ada. Nah, kalau sudah baru kita generate kembali. Nah, kita lihat apakah berhasil. Nah, ternyata test generation success, berarti kita berhasil untuk menggenerate soal yang tadi kita copy ke sini, ya. Nah, kalau sudah berhasil, udah hijau semuanya, itu menandakan bahwa soal sudah digenerate seluruhnya. Nah, baru kita download question pool. Nah, kita download.
Nah, baru muncul di bawah sini. Nah, baru kita lihat di file downloadnya. Nah, di sini sudah ada file downloadnya. Oke. Nah, bahwa soal sudah kita generate dari bentuk Word ke dalam bentuk Blackboard yang berekstensi zip. Nah, mungkin itu dulu untuk Bapak Ibu bagaimana cara kita merubah soal dari Word ke dalam soal Blackboard yang berekstensi zip. Nah, kalau sudah, baru kita pindahkan ke di mana kita mau pindahkan supaya lebih memudahkan kita untuk mencari. Nah, tadi bahasa Inggris. Nah, ini dia sudah. Ya. Oke, saya rasa cukup.